Mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan yang akan kita renungkan saya ambil di dalam kitab Hakim-Hakim pasal 6 sampai pasal 8. Wah, cukup panjang ya. Berarti khotbah kita sampai kita akan selesai nanti di jam 12 sesuai dengan pasal yang ada. Hakim-Hakim pasal yang ke-6 sampai pasal yang ke-8. Namun kita akan membacanya mulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Hakim-Hakim pasal yang ke-6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Kita akan membaca firman Tuhan ini secara bergantian. Saya akan membaca ayat ganjil, Bapak Ibu Saudara-saudara akan membaca ayat yang genap. Sampai di ayat yang ke-12 kita akan membacanya secara bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Setiap kali orang Israel selesai menabur, datanglah orang Midian, orang Amalek dan orang-orang dari sebelah timur, lalu maju mendatangi mereka. Sebab orang-orang itu datang maju dengan ternaknya dan kemahnya, dan datangnya itu banyak-banyak seperti belalang. Orang-orangnya dan unta-untanya tidak terhitung banyaknya. Sekaliannya datang ke negeri itu untuk memusnahkannya. Ketika orang Israel berseru kepada Tuhan karena orang Midian itu, Aku melepaskan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan semua orang yang menindas kamu. Bahkan aku menghalau mereka dari depanmu dan dari negeri mereka kuberikan kepadamu. Dan aku berfirman kepadamu, akulah Tuhan Allahmu, maka janganlah kamu menimbul orang murid yang negerinya kamu yakini, sekali kamu tidak mendengarkan firman-Mu itu. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon terbanting di Opra, kepunyaan Yoas orang Abiezer itu, sedang Gideon anaknya menggirit gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Tuhan menyertai engkau, ia pahlawan yang gagah berani. Sedemikian jauh firman Tuhan untuk kita mau renungkan bersama-sama pada pagi hari ini. Dan firman Tuhan yang telah kita baca secara bergantian, kita akan merenungkan firman Tuhan ini dalam satu topik perenungan, yaitu menjadi tokoh iman. Menjadi tokoh iman. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, kalau kita berbicara tentang menjadi tokoh iman, mungkin kita akan katakan, saya ini adalah seorang yang sudah menjadi tokoh iman. Karena apa? Dalam menjalani kehidupan yang penuh dengan tantangan ini, begitu banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan
iman, apa jadinya kita sampai saat ini? Itu sebabnya saya katakan, mungkin kita akan katakan kita semua ini adalah sudah menjadi tokoh iman karena mendasari seluruh kehidupan kita, tindak tanduk kita dalam kehidupan beriman kita kepada Tuhan. Pada saat ini firman Tuhan yang telah kita lihat memperlihatkan kepada kita salah seorang tokoh yang mana disebutkan namanya adalah Gideon. Gideon adalah seorang anak dari Bapak Joas, bukan Joas Padili. Dia adalah berasal dari suku Manase. Dan keluarganya bukanlah keluarga yang terkenal karena kekayaan atau harta benda yang mereka miliki, tetapi mereka adalah keluarga yang sangat sederhana. Bahkan dikatakan mereka adalah keluarga yang miskin. Memperlihatkan di dalam ayat yang ke-11, pekerjaan mereka hanyalah sebagai anak yang menggirit gandum. Ya kayak kota membayar penggilingan. Bayi susi pak pendeta tetap bisa. Teman-teman pansorongan kalena. Ya. Dari cerita yang kita dengar dari Bapak Pendeta, dia dulunya pekerja keras. Ya, karena keluarga petani, maka dia hanya hidup dari pekerjaan di penggilingan. Jadi orang-orang yang datang membawa gabah, itulah yang dikerjakan, dan dari situlah mereka boleh menikmati berkat-berkat Tuhan. Demikian dengan Gideon. Namun firman Tuhan memperlihatkan, kalau kita melihat dari arti namanya, arti nama Gideon itu adalah pahlawan. Luar biasa. Dia seorang anak penggirit gandum, tetapi dari arti namanya adalah pahlawan atau penghancur atau penebas pohon. Dan kalau kita memperhatikan dalam pasal yang ke-7 sampai dengan pasal yang ke-8, bagaimana dia memperlihatkan arti namanya. Dan sebentar kita akan lihat bersama-sama. Pada waktu itu dikatakan bahwa orang-orang Israel yang selama 40 tahun setelah mereka memasuki tanah perjanjian, tanah Kanaan, mereka hidup dalam kehidupan yang dikenan oleh Tuhan. Tetapi seiring berjalannya waktu, dikatakan bahwa kehidupan mereka tidak sesuai lagi dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Itu mungkin disebabkan karena mereka sudah bercampur baur dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, yang disebutkan dalam pembacaan kita ini adalah orang-orang Midian, orang Amalek, orang Amok. Mereka ini adalah orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, sehingga membawa mereka hidup melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Saat itu mereka dikuasai oleh orang-orang Midian, sehingga dalam pembacaan kita tadi dikatakan di saat mereka sedang menabur dan hasil daripada apa yang mereka kerjakan itu dirampas oleh orang-orang Midian dan orang Amalek. Mereka dikuasai, dan itu membuat mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Apalagi mereka dalam jumlah yang sangat sedikit. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara-saudara? Dalam pembacaan kita dalam ayat yang ke-6, di situ memperlihatkan bagaimana orang Israel dalam hidupnya, dalam kehidupan berimannya kepada Allah. Sehingga orang Israel menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang Midian itu. Lalu berserulah orang Israel kepada
Tuhan. Ini yang dilakukan oleh orang-orang Israel. Sebagai umat Tuhan, sebagai orang-orang yang telah melihat bagaimana perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Allah dalam kehidupan mereka sejak mereka keluar dari tanah Mesir, dan itu disaksikan dalam pembacaan kita dari ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-9, membuat mereka bisa bangkit kembali. Dan saat itu Tuhan datang berfirman kepada Gideon, "Aku menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani." Apakah benar Gideon adalah seorang pemberani? Justru kalau kita melihat di dalam pasal yang ke-7, kehidupan Gideon setelah dia disuruh oleh Tuhan untuk melakukan sesuatu bagi kehidupan bangsa Israel, khususnya di dalam melawan orang Midian dan orang Amalek itu, mereka takut. Mereka diliputi dengan ketakutan yang luar biasa. Tetapi apa yang dikatakan Tuhan? Akulah Tuhan Allahmu. Akulah yang akan menyertai engkau. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Gideon dipilih oleh Tuhan untuk menjadi pemimpin. Dia adalah seorang pemimpin sekaligus menjadi orang yang melakukan pengadilan hukum. Dengan kepemimpinannya itu, dia bisa mengambil keputusan untuk hukuman-hukuman yang diberikan kepada bangsa Israel. Itu sebabnya dia disebut sebagai hakim. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dari kehidupan Gideon kita bisa belajar banyak hal tentang kehidupannya. Secara khusus dalam kehidupan berimannya kepada Tuhan, apa yang Tuhan perintahkan kepada dia untuk dia lakukan dalam kehidupan sebagai seorang yang percaya kepada Tuhan dan sebagai seorang yang dipilih oleh Tuhan, memperlihatkan kepada kita bersama-sama bagaimana kita menjadi seorang tokoh iman yang dapat dilihat oleh orang-orang yang ada di sekitar kita dan membawa kehidupan kita berarti bagi Tuhan, bagi pelayanan Tuhan, dan dalam kehidupan pribadi kita masing-masing. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih di dalam Tuhan, apa yang diperlihatkan oleh kebenaran firman Tuhan, khususnya bagi umat Israel yang sedang menghadapi orang Midian. Sekali lagi saya katakan, mereka sedang berhadapan dengan sebuah tantangan yang besar untuk menghadapi orang-orang Midian dan orang Amalek. Dan pada waktu itu Tuhan datang berfirman kepada dia untuk pergi memusnahkan mereka. Namun tidak serta-merta Tuhan memberikan perintah itu, tetapi diberikan sebuah jaminan bahwa Tuhan akan menyertai mereka. Tuhan akan bersama-sama dengan mereka. Dan pada waktu mereka mau menghadapi orang-orang Midian ini, apa yang terjadi? Saat itu mereka melihat perbandingan yang ada. Sudah diperlihatkan tadi bahwa mereka sudah menguasai orang-orang Israel. Jumlah mereka pun banyak. Mereka adalah orang-orang yang sudah terpelajar. Mereka adalah orang-orang yang sudah terlatih dalam hal peperangan. Jumlah mereka 135.000. Namun kalau bagi orang Israel, mereka hanya
32.000. Perbandingan yang jauh sekali. Itu sebabnya pada waktu mereka menghadapi orang ini, Tuhan datang berfirman kepada mereka, "Hai Gideon, orang-orang yang bersama-sama dengan engkau," ini ada di dalam pasal yang ke-7, "orang-orang yang ada bersama-sama dengan engkau ini terlalu banyak." Jadi Tuhan katakan kepada mereka, engkau harus mengatakan kepada orang Israel itu, siapa yang takut, haruslah mereka pulang ke kemahnya. Siapa yang takut, pulanglah ke rumahnya. Mengapa Tuhan katakan seperti itu? Saya menyelidiki, ternyata kalau dalam kehidupan banyak orang, mereka hidup atau dalam kehidupan kita hidup di dalam ketakutan, itu akan membuat kelumpuhan, tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan bisa mempengaruhi orang-orang lain yang sudah berani untuk maju berperang, tapi karena melihat orang lain ketakutan, hidup dalam ketakutan dengan melihat perbandingan itu, maka ketakutan itu bisa menular dan membuat mereka dikalahkan. Itu sebabnya Tuhan katakan engkau harus menyampaikan kepada mereka supaya setiap orang yang takut, mereka kembali ke rumah mereka atau ke kemah mereka. Dan ternyata Bapak Ibu Saudara-saudara, dari 32.000 orang Israel yang ada pada waktu itu, yang pulang sekitar 22.000 banyaknya. Luar biasa. Mereka dalam ketakutan. Mereka tidak bisa untuk berbuat apa-apa karena mereka melihat lawan mereka cukup banyak. Tinggallah 10.000 orang Israel. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara-saudara? Tuhan katakan, oh itu masih terlalu banyak. Kalau demikian bagaimana? Tuhan katakan, pergilah ke sumber mata air, suruh mereka untuk minum. Dalam pasal yang ke-7 ayat yang ke-5. Saya bacakan ayat itu, lalu Gideon menyuruh rakyat itu turun minum air dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, barang siapa yang menghirup air itu dengan lidahnya seperti anjing menjilat, haruslah kau kumpulkan tersendiri. Demikian juga semua orang yang berlutut untuk minum. Jumlah orang yang menghirup dengan membawa tangannya ke mulutnya ada 300 orang. Tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya berlutut minum air. Tuhan katakan itu masih terlalu banyak. Ini sudah diperhadapkan dengan banyak orang, 135.000 orang yang hanya tinggal 10.000. Loh, Tuhan masih katakan itu terlalu banyak. Apakah itu tidak akan membuat sebuah ketakutan di dalam kehidupan bangsa Israel dan pemimpinnya Gideon? Akhirnya Tuhan melihat hanya 300 orang yang layak untuk berperang. Bapak Ibu Saudara-saudara, ini memperlihatkan kepada kita bagaimana dalam kehidupan kita menghadapi setiap tantangan hidup yang akan membuat kita hidup di dalam ketakutan. Kalau kita hidup di dalam ketakutan, maka itu akan melumpuhkan kita. Jadi apa yang harus kita miliki? Kita harus hidup dalam iman kita kepada Allah. Apa yang Tuhan perlihatkan kepada Gideon sebagai pemimpinnya dan dalam kehidupan umat Israel pada waktu itu, Tuhan mau menguji orang-orang Israel. Tuhan mau menguji bagaimana iman mereka. Apakah mereka memiliki
memiliki iman yang palsu. Banyak kali dalam kehidupan kita seperti itu. Dalam melangkah menjalani kehidupan yang Tuhan karuniakan, kita pura-pura seperti seorang yang beriman, tapi diperhadapkan dengan ketakutan yang bisa melumpuhkan kita untuk tidak bisa berbuat apa-apa. Karena itu Tuhan mau perlihatkanlah iman yang asli, iman yang mau maju. Tidak ada sesuatu yang menakutkan bagi kehidupan kita. Yang kedua adalah untuk memperkuat iman kita dalam setiap tugas yang Tuhan percayakan. Dengan kata lain, untuk membuat kita taat terhadap tugas tanggung jawab yang dipercayakan oleh Allah bagi kita. Dengan iman yang kita miliki itu akan membuat kita untuk benar-benar memotivasi kita melakukan sesuatu yang benar. Seringkali dalam setiap tanggung jawab, dalam setiap tugas yang dipercayakan oleh Allah bagi kita, melakukan semuanya itu didasari dengan motivasi yang salah. Itu sebabnya pada waktu bangsa Israel ini disuruh pergi ke sumur untuk meminum air, di situ diperlihatkan tentang cara mereka, sikap mereka. Dan Tuhan hanya melihat orang yang siap, orang yang waspada dalam hidupnya menghadapi setiap tantangan. Tidak seperti seorang yang hanya sibuk untuk melakukan sesuatu untuk dirinya sendiri. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan mau di dalam kehidupan kita sebagai seorang yang percaya kepada Tuhan, kita memiliki iman di dalam hidup kita. Awasan bagi kita adalah bagaimana kita harus hidup di dalam iman kepada Tuhan. Kita harus hidup kuat ketika kita diperhadapkan dengan tantangan. Jangan kita lemah. Ketika kita diperhadapkan dengan sebuah tugas, mari kita memiliki semangat yang luar biasa untuk menghadapinya. Karena apa? Kita punya Tuhan yang sudah berjanji untuk menyertai kita, dan Dia memberikan jaminan kepada Gideon bahwa Dia akan menyerahkan orang Midian itu kepada mereka. Mengapa mereka harus takut? Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih di dalam Tuhan, mari di dalam kehidupan kita sebagai seorang yang percaya kepada Tuhan, hiduplah dalam iman. Dasari setiap tindakan kita, pelayanan kita dalam iman kita kepada Tuhan, dengan sebuah keyakinan bahwa Dia yang akan memberikan kemenangan, Dia yang akan memberikan kemampuan, Dia yang akan ada di depan kita untuk memberikan kemenangan yang gilang gemilang bagi kita. Kalau kita melihat dalam pasal yang ke-6 tadi, bagaimana Gideon setelah dia dipanggil oleh Tuhan, setelah dia dipilih oleh Tuhan, Gideon meminta sebuah tanda bagi dia. Dan benar Tuhan memperlihatkan kepada dia, yang membuktikan bahwa Tuhan tidak pernah ingkar dari setiap apa yang Ia sudah janjikan. Bagi kita yang ada di jemaat Rantai Paul hari ini, ke depan kita menghadapi sebuah tanggung jawab, baik dalam kehidupan pelayanan secara rohani, dalam kehidupan pelayanan fisik yang ada pembangunan yang sedang terbuka, terbentang di hadapan kita. Firman Tuhan katakan, bagi yang takut, baik hati-hati, kita akan dikeluarkan. Tapi mari kita maju di dalam iman. Satu hal yang menjadi sebuah kekuatan bagi saya, bagi kami dalam pelayanan, pertama-tama Tuhan yang sudah memulai. Itu yang perlu kita lihat bersama-sama. Tuhan yang sudah memulai, tidak akan mungkin Dia memperbaiki.
kita. Itu harus diyakini. Dia tidak akan pernah membiarkan kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita asalkan kita hidup di dalam kehendak Allah. Kalau kita sudah berjalan di luar kehendak Allah, ya pasti akan kita menjadi bahan tontonan, akan menjadi bahan tertawaan orang-orang lain. Tapi kalau kita masih hidup dalam apa yang dikehendaki oleh Tuhan, melakukan semuanya sesuai dengan yang Tuhan perintahkan, maka kita akan diberkati untuk melakukan sesuatu yang besar. Tidak ada perkara yang mustahil untuk Tuhan buat jika kita benar-benar hidup dalam iman. Jauhkan segala ketakutan, jauhkan segala keraguan, karena Dia memberi jaminan untuk memberikan kemenangan bagi setiap orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Tuhan tidak mau bangsa Israel itu melakukan sesuatu dalam jumlah yang banyak dan setelah mereka mengalami kemenangan, oh itu karena kemampuan kami, itu karena kehebatan kami. Tuhan tidak mau seperti itu. Tapi yang Tuhan mau, di saat mereka mengalami kemenangan, di saat mereka menikmati sukacita kemenangan sorak-sorai, yang terjadi itu adalah untuk kemuliaan Tuhan. Mari dalam kehidupan kita sebagai seorang yang percaya kepada Tuhan, dalam iman kita melangkah, kita bertindak sesuai yang dikehendaki oleh Tuhan, maka Tuhan pasti akan memberkati kita. Amin.